Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Periadi, nomor induk mahasiswa 27030250565. Saya selaku guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Comal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa BPG dalam jabatan Batch 1 Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2025. Pada video ini saya akan menyampaikan materi iman kepada Rasul Allah, pembelajaran kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, lisan yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman daima. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan belajar berkaitan dengan materi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kepada anak-anak semua, kita sebelum melaksanakan kegiatan KBM pada pagi hari ini untuk menjalankan aktivitas kita, semoga kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan belajar pada pagi hari ini. Dimohon salah satu ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk kegiatan pada pagi hari ini. Persilakan. Siap, sudah mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebelumnya pada belajar pada pagi hari ini kita melaksanakan kaitan dengan kerapian kelas dulu. Kerapian kesiapan anak-anak dalam belajar berkaitan dengan dasi atau jilbabnya masih kurang pas, atau sepatunya kurang pas, atau masih ada tersisa sampah-sampah yang di sekitar kalian, monggo untuk dibuang pada tempat sampah. Ya. Setelah itu saya untuk mengecek dalam kehadiran absen pada hari ini pada anak-anak semua. Ya, yang pertama ada Nabizar, ada Adil, ya. Terus Alvin ada, Adil, ya. Terus Aska ada, Adil. Terus Danan, Adil. Dan kegiatan pada pagi hari ini, insya Allah kalau sudah ada semua, kita akan melaksanakan untuk ice breaking. Yuk berdiri, berdiri, ice breaking. Ya. Siap? Kalau Pak Guru menyebut tepuk 3, sudah tahu kan? Sudah tahu? Sudah siap? Siap. Ya Pak Guru ya, siap. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3,
kasih, tepuk tangan. Anak-anakku semua, ya, kalian punya idola enggak? Punya idola atau tidak? Siapa idolanya? Kim Jong-un dari mana? Oh, dari Korea ya? Luar biasa. Siapa lagi? Siapa? Dari mana? Oh, dari Jepang. Oh, iya. Tepuk tangan. Saya punya idola juga. Idola kita adalah, jangan lupa kita mengidolakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab itu akan menjadi contoh suri teladan untuk kita semua. Kalau kalian di luar Nabi pun punya idola, masa kita Rasul pun nggak jadi menjadi idola kita? Sebab beliau akan mengantarkan kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik dapat memahami makna beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, peserta didik dapat menerapkan contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang pertama tadi, kita harus memahami makna beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah, bahwa beriman itu adalah meyakini dengan sesungguh hati bahwa kita adalah Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah makhluk pilihan Allah, ditugaskan untuk kita semua. Terus yang kedua, peserta didik dapat menerapkan contoh perilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau memberi contoh kepada kita berkaitan dengan perilaku, contoh-contoh orang beriman kepada Allah. Nabi Muhammad SAW, nanti dilihat ya gambarnya. Kisah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah membelah bulan. Kisah ini terjadi sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Pada awalnya kaum musyrikin meminta pembuktian atas kerasulan Nabi Muhammad melalui peristiwa terbelahnya bulan. Melihat video cerita Rasulullah SAW, kaum musyrik tidak percaya dengan satu Muhammad SAW. Ada yang mau bertanya? Pak, saya mau menyimpulkan dari video tersebut, Pak. Oh, menyimpulkan apa? Yuk, dari kamu nonton video tadi apa? Umat Islam kita harus mengimani semua mukjizat para Rasul Allah. Semua sebagai umat Islam kita harus mengimani semua mukjizat para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Masih ada? Saya, Pak. Siapa? Mbak siapa? Siapa namanya? Najwa. Oh, Mbak Najwa. Apa Mbak Najwa? Salah satu ciri orang yang musyrik tidak mau menerima kebenaran cerita di depan mata. Oh, walaupun Allah sudah memberikan suatu kenikmatan yang depan mata, orang musyrik tidak percaya. Ya, itulah orang musyrik ya. Orang musyrik. Terima kasih, tepuk tangan. Terus untuk selanjutnya, pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah mempercayai bahwa Allah itu adalah mengutus para Rasul tersebut. Nah, Allah telah memutuskan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk kita adalah telah menciptakan Nabi Muhammad atau Rasul 25 Nabi atau Nabi kita untuk kita percayai bahwa itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pilihan kita. Kita cuma mengikuti apa yang telah disampaikan atau telah diajarkan oleh beliau. Terus yang kedua, Rasul adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dan menyampaikan kepada umatnya atau untuk dirinya pribadi atau kepada umatnya, kita selaku umat muslim. Jadi Rasul menyampaikan umat atau menerima semua apa yang diberikan oleh Allah disampaikan kepada kita. Terus untuk selanjutnya, di situ ada ayat Al-Quran
ayat Al-Quran surat Al-Hadid ya ayat 25. Kelihatan nggak tulisannya? Ada yang kelihatan? Kelihatan nggak? Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rasulana bil bayyinat wa anzal ma'ahumul kitaba wal mizana liyauman nasa bil qisti wa anzalna hadida fihi ba'sun sadida wa manafa'ul linnas wa la yaumallahu wa ma yansuru wa rasuluhu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Terus di situ perbedaan nabi dan rasul. Nah, itu tugasnya nabi dan rasul. Nabi meneruskan ajaran rasul sebelum. Jadi nabi meneruskan ajaran rasul sebelumnya. Terus yang kedua, rasul membawa syariat baru. Terus yang kedua, untuk dirinya sendiri. Yang terus untuk disampaikan kepada umatnya. Terus contoh Nabi Harun alaihissalam. Ada sifat wajib bagi Rasul. Nah, ini ya, yang ini ya, yang sering, yang kita harus tunggu-tunggu, yang harus kita lakukan. Sifat sidik adalah jujur. Sidik itu kejujuran, keberanian dalam kita menyampaikan yang sesungguh-sungguhnya, bukan kita mengadah-ngadahkan, ya. Terus yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Ya, jadi Rasul itu ya dapat dipercaya, apa yang diucapkan, apa dia dilakukan itu menjadi ucapan yang baik, ucapan yang bagus. Terus yang ini sifat mustahil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mustahil Rasul itu tidak jujur. Ya, mesti kita seperti itu. Jadi Rasul itu sifatnya kizib. Ada 4. Yang pertama kizib, yang kedua khianat, yang ketiga kitman, 4 belada. Ya, yang pertama berbohong. Tidak mungkin Nabi itu ngarang-ngarang. Ya, sebab kaum musyrikin, kaum musyrik tidak percaya dengan ucapan Rasulullah SAW. Sebab Rasul Allah, Nabi Allah itu adalah orang yang pintar, orang yang luar biasa. Dia itu bisa mengambil keputusan. Dalam Al-Quran surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan itu diperintahkan oleh Allah untuk membaca ayat Al-Quran berbentuk buku atau berbentuk teks. Beliau adalah untuk membaca situasi dan kondisi pada saat beliau menyampaikan dakwah pada zaman beliau. Terus Rasul juga mempunyai gelar ulul azmi yang mendapat predikat. Ya, luar biasa ini. Rasul mendapat gelar ulul azmi. Ada yang pertama, Rasul mendapat gelar azmi atas keteguhan luar biasa. 5 Rasul pilihan dengan keteguhan luar biasa. Terus mereka menunjukkan ketauladanan luar biasa, bisa untuk dalam berdakwah menyampaikan syariat Islam atau menyampaikan dakwanya dengan sesungguhnya. Ya. Terus di situ ada tauladan ulul azmi dalam kehidupan Rasul. Ya, Nabi Nuh alaihissalam sabar dalam menyampaikan dakwanya. Terus semangat untuk kita dalam belajar, untuk mengambil ittiba dan contohnya. Terus Nabi Ibrahim ikhlas, patuh dan lain-lain sebagainya. Nabi Ibrahim ikhlas dalam berbuat sesuatu. Terus yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam berani membela kebenaran, yaitu tadi melawan ya anggota Firaun. Ya. Terus yang keempat, Nabi Isa, ya orangnya lembut dan suka menolong. Terus Muhammad SAW jujur atau dalam perbuatan dan dalam kehidupan kita tidak perlu untuk kita harus mengedepankan kejujuran. Apapun bentuknya, kalian harus menerima tantangan zaman seperti sekarang ini. Zamannya sudah berbeda seperti zaman dahulu, tapi kita jangan mengedepankan zaman sekarang, tapi meninggalkan apa yang telah dicontohkan Rasul Allah kepada kita semua. Ya, telah disampaikan bahwa Rasul
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan atau menciptakan suri tauladan yang baik bagi umatnya. Kita membentuk kelompok ya, terjadi bentuk nanti untuk mengerjakan tugas berkelompok. Kelompok satu ada mana kelompok satu? Kelompok satu ya kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok dua ada. Kelompok dua. Kelompok tiga mana? Kelompok tiga ada. Kelompok tiga. Dia kelompok tiga. Nah. Kelompok mana? Coba. Kelompok 4 mana? Ini ya kelompok 4. Oke, kelompok 4 dibuka. Kelompok 5. Kelompok 5. Nah, di kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 6. Ya, kelompok 6. Coba dibuka, dikerjakan. Dikerjakan ya. Dipotong apa ditempel, monggo. Jangan apa, terserah. Ayo dikerjakan, dipotong-potong. Itu mengerjakan tugas infografis ya. Infografis dipotong, setelah itu kamu desain infografisnya. Tulis ke atas ini. Lihat ya. Naik. Yang satunya nulis ini dulu. Tema di atas. Pekerjaan diskusi kelompok berkaitan dengan infografis sudah selesai. Ya, selesai belum? Sudah, alhamdulillah ada selesai. Ya, untuk mempresentasikan tugasnya kelompok masing-masing. Ya, ya monggo dipersilakan kelompok 1. Ayo dibuka, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul ambil keputusan di era informasi. Apa itu fatona? Fatona adalah sifat cerdas, bijaksana, dan berpikir kritis dalam menyikapi sesuatu. Ciri-ciri orang yang fatona di era digital. Fakta sebelum percaya, tidak langsung menelan informasi mentah. Bertanya pada sumber yang tepat, menghindari asumsi dan gosip. Pikirkan dampak sebelum bertindak, tidak asal komen atau repost. Berpikir kritis dan terbuka, menerima pendapat berbeda dengan bijak, gunakan akal dan ilmu dalam mengambil keputusan, tidak mudah terbawa emosi.
kasih. Tadi saya mau bertanya bagaimana cara menyikapi informasi viral agar tidak terjebak dalam hoax. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Farel kelompok 8. Cara kita menyikapi informasi yang sedang viral agar tidak terjebak dalam hoax, maka tentunya kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu, mencari sumber asli dan tidak langsung menyebarkannya. Kaitannya dengan sifat Fatona bahwa kita harus mampu menyikapi informasi yang sedang viral dengan bijak, teliti, dan bertanggung jawab. Apakah sudah cukup? Sudah. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan. Sekarang ya tugasnya yang tadi dikumpulkan. Ya. Saya bagikan kertas untuk dikerjakan setiap satu orang satu. Ya, mengerjakan sendiri-sendiri ya. Dikasih nama, nomor absen, dan kelasnya. Tugas RKPD-nya sudah kelompok. Ayo dikumpulkan. Sudah selesai. Yuk kumpulkan semua. Insya Allah kesimpulan ini akan memberi motivasi dan semangat bagi kita semua dalam melaksanakan kegiatan seperti contoh iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi suri tauladan yang pernah kita lihat dari media pelajaran pagi hari ini akan menjadi kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah akan membekas pada diri kita dan untuk kepentingan orang lain dan lebih luas kepada masyarakat lingkungan kita. Jadi materi pada pagi hari ini sudah selesai. Mungkin dari kalian ya berkaitan materi tersebut ya kurang memuaskan, nanti kita sampaikan dengan pertemuan yang akan datang. Pertemuan akan datang nanti kita atau ingin bertanya secara pribadi ya. Jadi kegiatan hari ini adalah untuk menjadi kita orang yang lebih baik, akan memberi contoh baik itu berkaitan dengan perilakunya Rasul atau akan membekas pada diri kita. Itu saja dari saya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak. Tepuk tangan semuanya. Dari kegiatan ini saya tutup dengan bacaan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sana selamat yuk keluar kita. Ayo Mas. Dari Bizar, ayo keluar. Jabat tangan keluar. Tasnya di bawah. Langsung tas di bawah. Sudah selesai. Dari sini urutan. Nah.